Ya, halo anak-anak 10, bagaimana kabar kalian? Ya, Bapak harap kalian selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sebagaimana kita tahu kondisi saat ini seluruh dunia dan juga Indonesia termasuk sedang mengalami pandemi virus COVID-19. Ya, untuk itu kita harus terus menjaga kesehatan kita, dan juga untuk anak-anak harus tetap belajar di rumah dan harus tetap semangat. Dan di video kali ini Bapak akan menyampaikan materi untuk kalian. Dan langsung saja kita akan membahas materi pelajaran kita. Kita akan belajar mengenai mail merge ya. Yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya seperti apa. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mencari informasi tentang mail merge. Apa sih mail merge itu? Ya, kemudian kita sama-sama akan mendiskusikan tentang kegunaan dari mail merge ini. Ya, fungsinya buat apa? Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana kaitan mail merge dengan program pengolah kata. Dalam hal ini kita menggunakan Microsoft Word. Kemudian yang keempat adalah mendiskusikan penerapan mail merge dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sudah kita terapkan nanti dalam pelajaran kita pada hari ini. Oke, mail merge itu sendiri merupakan salah satu fasilitas dari Microsoft Word yang memudahkan kita untuk membuat surat yang bersifat keorganisasian. Maksudnya di sini adalah memudahkan kita untuk membuat surat untuk dikirimkan kepada berbagai macam undangan ya, yang bersifat lebih dari satu undangan. Ya, jadi di sini ada contoh misalnya Anda terlibat sebagai sekretaris OSIS di suatu sekolah. Nah, kemudian di sekolah tersebut mengadakan kegiatan pentas seni. Jadi Anda bertugas untuk membuat surat undangan yang ditujukan pada beberapa pihak. Nah, disinilah kita akan menggunakan mail merge itu untuk membantu Anda untuk meringkas proses pembuatan suratnya. Nah, seperti apa nanti akan kita pelajari bersama. Ya, langkah-langkah pembuatan mail merge. Yang pertama kita harus membuat dokumen masternya. Ya, di sini nanti kita akan menggunakan atau membuat surat undangan untuk mengundang beberapa anggota kelas untuk mengikuti rapat pentas seni. Kemudian yang kedua adalah membuat dokumen sumber data. Yang ketiga, menggabungkan antara dokumen master tadi dengan sumber datanya. Pertama kita akan bahas bagaimana cara membuat dokumen master. Nah, langkah-langkahnya kita buka dulu Microsoft Word-nya, kemudian kita buka dokumen baru, lalu kita buat surat undangannya. Nah, dalam hal ini, ya di sini ada contoh yang sudah Bapak buat. Di sini adalah surat undangan untuk mengundang beberapa anggota kelas untuk mengikuti rapat perencanaan pentas seni 2020. Kira seperti ini contoh format dari surat undangannya. Di ini kita buka Word-nya, kita ketikkan seperti ini. Setelah itu kita simpan dokumen yang sudah kita buat tadi. Nah, misalnya di sini dengan nama file undangan rapat pensi 2020. Setelah selesai proses yang pertama, kemudian kita masuk dalam membuat dokumen sumber data. Jadi dokumen master sudah kita buat, sekarang kita lanjut pada pembuatan dokumen sumber data serta proses penggabungannya. Langkah-langkahnya adalah kita buka dokumen baru lagi di Microsoft Word. Nah, setelah tadi kita simpan dokumen surat undangan rapat pensinya, lalu kita buka lagi dokumen baru. Ya, kemudian kita aktifkan fasilitas mail merge-nya dengan cara klik tab menu mailings, kemudian kita akan buka atau memilih start mail merge,
kemudian kita pilih step by step mail merge wizard. Nah, dalam hal ini Bapak menggunakan Microsoft Word 2016. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini untuk Microsoft Word 2016. Nah, jadi ada tab menu mailings ya, file, home, insert, design, layout, preference, dan mailing. Jadi kita pilih tab mailing, kemudian di situ ada start mail merge. Nanti di bagian start mail merge itu akan ada pilihan step by step merge wizard. Kita pilih itu. Nah, kemudian nanti komputer akan menampilkan touchpad di bagian kanan, jendela Microsoft Word-nya. Dan kita pilih letters, kemudian next starting document. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Masih tab menu links, di bagian kanannya ada touchpad yang muncul. Itu ada judulnya mail merge. Kita pilih letter, kemudian di bagian bawah di step yang pertama itu kita pilih next starting document. Nah, kemudian karena Anda akan membuat dokumen master, kita pilih start from accepting document. Jadi dokumen yang sudah kita buat tadi akan kita munculkan di sini. Kemudian lanjutkan dengan memilih file dokumen master yang Anda simpan. File tadi yang sudah kita buat adalah undangan rapat pensi 2020. Kemudian setelah kita pilih, kita klik open. Nah, kira-kira ini tampilannya ya. Kita pilih start from accepting document. Kemudian kita pilih rapat pensi, undangan rapat pensi 2020. Kemudian kita klik open. Ya. Jadi dokumen master akan ditampilkan, dokumen tadi yang sudah kita simpan dengan nama file surat undangan pensi 2020 kita akan tampil di dokumen baru tadi. Kemudian selanjutnya kita pilih next select recipients ya. Jadi kita pilih di bagian step 2 itu kita nextkan saja select recipients ya. Di bagian kanan, di bagian touchpad-nya. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Lanjutkan dengan melakukan klik pada type a new list ya. Jadi kita akan mendata, membuat list siapa saja yang akan kita undang dalam surat undangan kita. Kemudian kita akan pilih create ini untuk membuat daftar sumber datanya. Kemudian akan muncul kotak dialog new address list yang ditampilkan otomatis oleh komputer. Tampilannya kira-kira seperti ini. Di situ ada title, first name, last name, company name, address line, dan seterusnya. Nah, ini adalah tampilan yang sudah muncul bawaan dari new address listnya. Kemudian kita bisa pilih customize kolom. Jadi untuk mengatur kolom sumber data yang kita perlukan, kira apa? Nah, dalam hal ini nanti yang diperlukan adalah nama dan keterangan. Nah, jadi kita bisa menggantikan di sini beberapa filenya. Jadi kita bisa ganti misalnya title ini. Nah, sini Bapak akan ganti bagian title ini akan di rename dengan nama. Nah, setelah proses selesai nanti kita klik OK untuk lanjutkan proses. Nah, ada catatan di sini hanya menggunakan data nama dan keterangan, jadi cukup 2 saja. Nah, nanti untuk first name, last name, company name kita delete saja. Jadi nanti yang akan muncul adalah nama dan keterangan saja. Nah, kemudian komputer akan menampilkan kotak dialog new address list. Kemudian kita bisa isikan beberapa keterangan siapa saja orang yang akan kita undang. Di sini Bapak memasukkan beberapa nama teman-teman perwakilan dari kelas 10. Jadi di sini Bapak ambil sampel 4 orang saja yang diundang. Jadi akan muncul satu nama terlebih dahulu, kemudian kita bisa mengklik new entry. Ya, kita bisa klik new entry untuk menambahkan nama undangan yang lain.
Jika sudah selesai, kita bisa pilih oke, klik oke. Nah, jika sudah selesai, kita tahapan selanjutnya adalah menyimpan. Yang akan tampil seperti ini, tampilan dialog save address list. Jadi kita simpan dengan nama data daftar undangan rapat pensi 2020, jadi daftar nama yang akan kita undang. Setelah itu kita klik save. Ini tersimpan dalam bentuk file Microsoft Access. Nah, kemudian komputer secara otomatis setelah kita simpan akan menampilkan kotak merge recipients ya. Recipientsnya seperti ini kira-kira tampilannya. Jadi ada empat nama teman kalian tadi yang sudah kita masukkan ya. Jadi di sini bagian menu ini, menu merge recipient ini bisa kita edit kembali jika kita perlu menambahkan atau mengurangi orang yang akan kita undang. Jika sudah pas, sudah belum kita bisa lanjutkan dengan klik oke. Kemudian komputer akan kembali menampilkan tampilan di Microsoft Word tadi. Nah, kira-kira tampilan seperti ini, tapi di bagian menu mailing sini sudah muncul insert merge field. Nah, jadi bagian insert merge field ini kita klik nanti. Jadi kita akan menyisipkan nama dan keterangan. Jadi di bagian kolom yang sudah dikosongkan tadi, jadi di sini nanti akan muncul nama dan keterangan sesuai dengan sumber data yang sudah kita buat tadi. Di sini belum kelihatan, masih dalam bentuk nama dan keterangan. Ya, jadi ini sifatnya link ya. Jadi dia langsung terhubung berkaitan dengan database yang ada di Microsoft Access tadi sebagai sumber data. Jadi untuk memunculkan nama dan keterangannya, kita bisa pilih preview result. Kita pilih icon preview result. Nanti kira-kira tampilannya akan seperti ini. Muncul salah satu nama teman-teman, Michael Kevin Tambuna, kebetulan kelas 1. Untuk melanjutkannya, kita bisa pilih di bagian icon yang di atas ini, di sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas, jadi kita bisa klik next, jadi dia akan menampilkan nama undangan selanjutnya. Oke, langkah yang terakhir adalah kita bisa mencetak setiap dokumen sesuai dengan nama dan keterangan yang kita inginkan. Jadi ini penjelasan dan langkah-langkah bagaimana membuat merge untuk memudahkan kita dalam membuat surat undangan ke beberapa pihak yang akan kita undang. Nah, di sini ada latih kalian, jadi buat tugas buat kalian di rumah. Ya, jadi Bapak tidak hanya memberikan materi, tapi juga Bapak akan memberikan tugas buat kalian untuk kalian kerjakan untuk melatih keahlian kalian. Ya. Jadi di sini ada kasus seperti ini, misalnya kalian atau Anda menjadi ketua panitia PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Nah, kemudian kalian diminta untuk menggunakan fasilitas mail merge untuk membuat surat undangan rapat persiapan PLS. Nah, jadi di sini Bapak akan minta kalian cetak 5 lembar contoh surat undangan ini, kemudian dikumpulkan kepada Bapak dalam bentuk soft file, jadi filenya saja. Ya. Jadi contoh yang Bapak buat adalah 4 pihak yang akan diundang. Di sini Bapak minta kalian membuat 5 yang akan diundang, berarti nanti akan ada 5 file yang akan kalian kirim. Ya, kalian bisa kirim langsung ke email Bapak. Emailnya ada di sini, leonard.agustinus22@gmail.com. Jadi tugas ini dikumpulkan paling lambat tanggal 2 Mei 2020. Jadi lebih cepat kalian selesaikan lebih baik. Jadi Bapak harap kalian bisa melatih kemampuan kalian di rumah, ya. Bisa terus belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan kalian. Oke, sekian video pembelajaran dari Bapak. Bapak harap kalian terus semangat belajar dan tetap sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.